Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi. Jawabannya masih selamat pagi. Jangan lupa ya kalau selamat pagi. Kalau Bu bilang selamat pagi, maka kamu semangat pagi. Mari berliterasi, meraih mimpi. Bu ulangi ya, dengan penuh semangat jawab salam bibit. Selamat pagi. Selamat pagi. Literasi raih mimpi. Luar biasa, semangat sekali hari ini kelas 8A ya. Kelas tua Kapten, silakan pimpin doanya dulu, Kapten. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sebelum pembelajaran pada pagi ini kita mulai di tempat duduk masing-masing. Siap, gerak, doa, mulai. Doa selesai. Terima kasih Kapten. 8A sudah memimpin doa hari ini, luar biasa. Teman-teman, hari ini 8A berangkat semua atau ada yang tidak masuk? Berangkat semua. Ya, Alhamdulillah sehat, luar biasa. Kita masih peralihan, meskipun grafiknya sudah melandai, tapi kita tetap harus harus tetap menjaga kesehatan ya, terutama protokol kesehatan. Apalagi cuaca hari ini sedang tidak menentu, jadi kesehatan harus selalu kita jaga. Oke. Nah, selamat datang di kelas 8 ya. Kalau kemarin itu kita sudah, kalian semua itu sudah di kelas 7 mempelajari beberapa teks. Masih ingat apa saja teks yang sudah kamu pelajari di kelas 7? Sedikit, Bu. Ada teks apa saja? Ada teks prosedur. Bagus. Teks cerita fantasi. Ya, ada teks cerita fantasi, teks prosedur, ada teks tabel dan sebagainya. Nah, di kelas 8 ini kita juga masih akan belajar mengenai teks ya. Nah, teks yang akan kita pelajari pada awal kelas 8 ini adalah berkaitan dengan apa ya? Siapa yang tahu? 2 orang ini ada yang tahu siapa ya? Saya tahu, Bu. Saya tahu, Bu. Masih antar, Bu. Saya tahu, Bu. Siapa yang laki-laki siapa? Sihab. Soekarni ya, Bu ya? Oke, betul, baik, betul sekali. Ini adalah Karni Ilyas dan yang perempuan ini, yang Mbak Canti ini adalah Najwa Shihab. Najwa Shihab. Gimana kamu sering melihat 2 tokoh ini? Sering. Televisi. Nah, kira-kira mereka berdua ini pekerjaannya apa dan pekerjaannya apa sih mereka berdua ini? Oke, presenter mungkin, Bu? Presenter TV, Bu. Ya, betul. Presenter. Apa itu presenter? Pembawa berita. Yang membaca berita, Bu. Kamu juga bisa menjadi seperti orang-orang ini ya. Ada Pak Karni Ilyas dan ada Mbak Najwa Shihab. Mereka memiliki wawasan yang sangat luas karena rajin membaca. Nah, pada pertemuan kali ini ada kade yang harus kamu capai, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita membanggakan dan motivasi yang didengar atau dibaca. Apa? Kita akan mempelajari teks apa, anak-anak? Teks pada pertemuan ini nanti kamu harus bisa menjelaskan pengertian berita dengan benar. Kemudian nanti kamu juga harus bisa menjelaskan ciri teks berita dengan tepat. Yang ketiga, kamu harus bisa menjelaskan unsur teks berita dengan benar. Dan yang keempat, kamu harus bisa mengidentifikasi unsur berita dengan tepat. Jadi, Jadi intinya adalah nantinya kamu harus bisa mengidentifikasi unsur teks berita dengan tepat. Tetapi sebelum kamu nanti tahu bagaimana cara mengidentifikasi berita, tentu kamu harus tahu dulu apa itu pengertian berita. Peristiwa yang nyata, Bu. Peristiwa yang nyata. Bagus sekali, ada informasi, ada peristiwa yang nyata. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita simak sebuah video berikut ini. Turun dari kereta api sekitar pukul 13.18 waktu Indonesia Barat, Atifah langsung disambut dan mendapat kalung bunga dari Wali Kota Tegal, Dedi Yon Supriyono. Dari stasiun kereta api, Atifah bersama Dedi menggunakan kendaraan jeep terbuka berkeliling kota.
Sementara itu, iring-iringan rombongan mobil lain mengikuti di belakangnya menuju pendopo di Kompleks Balai Kota. Atifah Kismawati adalah warga Jalan Sakti, Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Atlet berumur 20 tahun ini tercatat sebagai mahasiswi semester ketiga Universitas Negeri Semarang. Dalam kejuaraan pencaksilat itu, ia berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan pesilat tuan rumah Malaysia, Siti Syazwana, pada babak final World Championship Malaysia minggu lalu. Sudah melihat video tadi anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siapa yang ada dalam video itu? Atifah. Atifah. Oke. Video itu apakah bisa dikatakan sebagai berita, anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Mengapa? Mengapa video itu termasuk bisa disebut sebagai berita? Karena informasi fakta di dalamnya. Oke, ada fakta, pintar sekali. Kemudian apa lagi? Disiarkan, Bu, atau disebarluaskan. Oke, disiarkan dan disebarluaskan. Pintar Kejadiannya lagi hangat, Bu. Hangat-hangatnya. sekali. Bagus. Kejadiannya Wah. sedang hangat-hangat. Viral. Apa istilahnya kalau kejadian sedang Aktual. Terus apa lagi? Ada aktual, kemudian ada kejadiannya berupa fakta dan kejadiannya disiarkan. Terus apa lagi? Berarti peristiwa yang bisa dijadikan berita itu adalah peristiwa-peristiwa yang Penting. penting. Oke, bagus. Nah, dari sini kamu sudah menyebutkan tadi beberapa ciri-ciri berita tadi ya. Ada faktual, aktual, penting atau menarik, objektif atau tidak memihak, dan juga lengkap. Artinya memuat semua unsur-unsur berita. Nah, dari sini kita akan bahas apa itu unsur-unsur berita. Apa itu unsur? Ya, kalau tadi kamu sudah tahu faktual artinya sesuai dengan fakta. Kemudian kalau aktual tadi apa? Baru saja terjadi. Hangat Kemudian berbicara. betul. Kemudian penting ataupun menarik ya. Kalaupun suatu peristiwa itu tidak penting ya, belum tentu penting, tetapi itu adalah hal yang menarik. Misalnya ada berita tentang misalnya tentang Raffi Ahmad yang baru saja membuka bisnis, membuka bisnis baru. Sebetulnya bisnis yang baru dibuka oleh Raffi Ahmad itu penting atau tidak untuk kita sebetulnya? Tidak penting, Bu. Tidak Tidak penting, penting. tetapi itu Iya. bisa menjadi sebuah berita. Kenapa? Karena menarik. Menarik. Benar ya, karena itu adalah sebuah hal yang menarik. Maka kalaupun itu bukan suatu hal yang penting, kalau itu hal yang menarik bisa menjadi sebuah berita. Kemudian objektif, artinya tidak memihak ya. Ini bisa kamu lihat. Kamu pernah melihat presenter berita? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ya, Bu. Biasanya melihat presenter berita di mana? Di televisi. Ya, itu kita bisa melihat presenter berita itu di dalam membacakan berita itu ekspresif atau tidak? Ekspresif. Ekspresif. Iya, Bu. Kalau misalnya dia membacakan berita, apakah ketika dia membacakan berita tentang suatu misalnya berita buruk, misalnya ada apakah misalnya tentang pencurian atau misalnya tentang tindak kriminal, dan ketika dia membaca, apakah sang presenter itu membacakan beritanya sambil menangis atau misalnya sambil memperlihatkan mimik muka sedih yang berlalu-lalu? Tidak. Tidak, Bu. Juga Netral. presenter membacakan berita yang tentang misalnya kejuaraan dan sebagainya, itu apakah dia akan melakukan sorak-sorai yang bergemuruh itu dan berbahagia? Tidak, Bu. Ya, itu artinya tidak. Itu dari sisi presenter misalnya itu tidak tidak memihak begitu. Jadi sebuah berita yang disajikan itu tidak objektif gitu, apa adanya, tidak memihak salah satu pihak saja begitu. Nah, yang kelima, ciri-ciri yang berita yang kelima yaitu lengkap. Artinya memuat semua unsur-unsur berita. Nah, apa saja unsur-unsur berita? Sebelum kita tahu apa itu unsur berita, kamu tahu tidak arti kata unsur itu apa ya? Unsur itu apa? Unsur itu berarti bagian mungkin ya, Bu ya. Yang membentuk, Bu. Yang membentuk.
Oke, pintar sekali murid-murid kelas 8A ini ya. Oke, ini Bu Wiwit punya analogi nih, misalnya ada sebuah, apa ini gambar sebelah kiri? Wah, enak Bu Enak itu. Bu. Apa? Barengan. Ini gambar apa ini? Pastel Bu. Pastel ya Bu ya. Gambar pastel. Gambar pastel ini dibentuk dari apa saja? Ada telur, Oh, ada Oh, tepung, Lagi? ada dan wortel, Terus Kentang. kentang. Ya, telur, kadang-kadang ada yang pakai kentang. Terus ada yang pakai mie Bu. daun bawang, iya, daun bawang, ada mie bihun dan juga Telur nanti ya. ada telur rebusnya ya. Oke. Nah, apa hubungannya ini gambar yang sebelah kiri dengan gambar yang sebelah kanan? Kanan itu bahannya. Kalau yang kanan Bahannya. itu unsurnya Bu. kalau yang Bahannya. Kalau yang kiri itu jadinya. Nah, Sudah diolah. iya, jadi betul sekali. Jadi bisa kita jelaskan bahwa pastel ini berasal dari tepung, Bu, telur, Bu. Kemudian isiannya ada wortel, ada bihun, ada apa ini daun bawang dan juga ada telur rebus. Nah, begitu juga sebuah berita. Berita itu juga memiliki unsur-unsur. Bagaimana sebuah berita itu bisa terbentuk? Berita itu terbentuk atas unsur-unsur. Apa saja unsur-unsur teks berita? Ini dia. Unsur teks berita itu ada dibentuk atas beberapa pertanyaan, ya. Ada pertanyaan apa? Kalau pertanyaan apa itu berarti jawabannya adalah menanyakan apa peristiwa yang diberitakan, ya. Jadi seorang wartawan, apa itu wartawan? Siapa yang tahu apa itu wartawan? Orang Yang mencari informasi. jadi berita Bu. Oke, orang yang mencari, berita. Informasi. ya orang yang mencari berita. Apa hanya sekedar mencari saja? mengolah. Ya, Mengolah, Bu. mencari berita dan juga menuliskan berita ya. Jadi seorang wartawan itu untuk membuat sebuah berita, dia misalnya ada suatu peristiwa, dia datang membawa unsur-unsur berita ini, membawa pertanyaan untuk kemudian dikembangkan menjadi sebuah teks berita. Pertanyaan itu yang pertama ada pertanyaan apa? Apa peristiwa yang diberitakan? Apa peristiwa yang terjadi misalnya? Kemudian di mana? Di mana kejadiannya? Kemudian yang ketiga ada kapan. Kapan peristiwa itu terjadi? Kemudian siapa? Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu? Mengapa? Mengapa ini berarti menanyakan apa? Kalau mengapa anak-anak? Sebabnya Bu, kenapa? Penyebab alasannya. Penyebab. Alasan. Nah, apa? Sebab atau alasan? Alasan. Alasan ya, mengapa itu menanyakan ya alasan mengapa hal itu bisa terjadi atau ya alasan mengapa peristiwa itu bisa diberitakan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan bagaimana proses peristiwa itu terjadi. Ini biasanya menjelaskan mengenai kronologi atau urutan dari sebuah kejadian itu. Bagaimana proses peristiwa itu bisa terjadi. Nah, unsur-unsur teks berita ini supaya bisa lebih mudah kamu ingat, kita sebutnya dengan adiksimba. Apa anak-anak diulangi apa unsur-unsur berita? Adiksimba. A-nya itu apa? Apa? Di mana? Kapan? Siapa, Mengapa? Dan bagaimana. itu semua adalah adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sampai sini mengenai unsur-unsur teks berita ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan. Siapa ini? Rehan. Berita itu harus ada yang adiksimba ini atau enggak ya Bu? Bagus sekali pertanyaannya. Apakah sebuah berita itu harus memiliki adiksimba, Bu? Ya, jawabannya ya. Karena berita itu tersusun atau terbentuk atas unsur-unsur berita. Maka sebuah berita harus
memuat adiksi Mbak, harus memuat apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa ciri-ciri berita itu salah satunya adalah lengkap. Lengkap artinya memiliki semua unsurnya ada. Unsur. berita. Apa jadinya kalau suatu berita itu tidak lengkap? Tidak menarik, Bu. Informasinya kurang, Bu. Kurang, Bu. Informasinya Oh, ya. tidak 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 lengkap. Tidak akurat, Bu. Nah, bisa jadi menjadi sebuah informasi yang tidak akurat gitu. Apa jadinya kalau tadi misalnya Atifah mendapatkan bonus dari Wali Kota Tegal senilai berapa tadi, 100 juta rupiah ya. Juta, ya, Bu. Orang mana itu? Tadi misalnya orang mana, dan misalnya Hoax ya, Bu. Hoax ya. iya bisa menjadi sebuah berita yang hoax ya. Seperti itu. Bagus pertanyaannya, Bu Ana. Kemudian siapa lagi yang mau bertanya? Oke, sudah paham semua mengenai unsur-unsur teks berita? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Kalau sudah paham semua, sekarang Bu Wiwit minta anak-anak untuk berkelompok. Ya, Bu. Silakan hitung Oke. 1 sampai 8. Ya, satu kelompok terdiri dari 4 anak. Jadi silakan hitung 1 sampai 8. Kalau sudah sampai 8, ulang lagi 1 sampai 8 sampai terbentuk 4 kelompok. Silakan berhitung 1 2 3 4 5 6 7. Ya, Bu. Sudah. Tuh, 1, Bu, 2. Baik, ini dengan LKPD untuk nanti kamu Oke. menganalisis sebuah teks berita, mencari unsur-unsurnya. Ibu Pipit sampaikan satu contoh mengenai cara mengidentifikasi unsur berita ya. Ada sebuah berita ini, contohnya pembalap Indonesia di Formula One salib pembalap ternama. Tidak maksimalnya, coba dibaca. Winarti coba. Siap, Bu. Paragraf pertama. Pembalap Indonesia di Formula 1 salib pembalap ternama. Zonabaru.com, Jakarta. Tidak maksimalnya Will Stefan pembalap F1 asal Inggris belakangan ini membawa keberuntungan bagi pembalap asal Indonesia Rio Haryanto. Sudah, Bu. Lanjutkan saja, Bu. Pasalnya, Manor ingin Rio menggantikan pembalap Inggris yang tidak mendapat satu angka pun dalam 18 kali bertarung selama satu musim balap lalu itu. Seperti dilansir BBC, Rio akan turun laga sebanyak 21 kali pada musim balap F1 2016 ini nanti dengan membawa paket sponsorship senilai 10 juta euro atau sekitar 192 miliar rupiah. Rio menggantikan Stephen yang menjadi pembalap Manor dengan paket sponsorship senilai sekitar 6 juta euro. Rio Haryanto sendiri menyambut baik tawaran tersebut dan dia menyatakan tak sabar untuk segera membalap. Stephen Fitzpatrick, pemilik Manor, mengatakan, "Iya, Rio sangat ulet di dalam dan di luar lintasan, serta membuat kesan yang sangat berarti di pertarungan seri GP2 musim lalu." Rio Haryanto optimis bakal mendapatkan paket mobil yang kompetitif untuk tampil di F1. Pasalnya, mesin tim Manor Racing saat ini dipasok Mercedes. Rio juga mengaku senang bisa berduet dengan pembalap Jerman Pascal Wehrlein. Pascal adalah pembalap yang bagus, dia pembalap muda yang memang disiapkan oleh Mercedes. Ini juga menguntungkan karena tim kami kemungkinan dapat sponsor paket, yaitu mesin dan teknis yang lebih baik juga, terang Rio pada Kamis 8 Februari. Rio yakin Manor tetap mendapatkan teknologi yang mumpuni meski Mercedes sudah punya tim F1. Manor akan mendapatkan fasilitas yang memiliki oleh Mercedes dari tim Manor nanti seperti dari tim Mercedes Bella, kata Rio. Sudah, Bu Pipit? Ya, anak-anak, ini ada sebuah berita yang terima kasih sudah dibacakan oleh Mbak Winarti ya. Nah, ini ada contoh analisis unsur teks berita.
Kalau setelah kamu menyimak apa yang sudah dibacakan oleh Mbak Winarti tadi, kalau Bu Wiwi tanya apa peristiwa yang terjadi Pembalap Indonesia menyalip pembalap ternama ya Bu. Betul. Pembalap Indonesia di Formula One salib pembalap ternama. Tapi coba kita lihat di sini ya, di sebelah kiri ini sudah ada analisisnya. Kira-kira tepat apa tidak ini analisisnya? Apa pasalnya minor ingin Rio menggantikan pembalap Inggris yang tidak mendapat satu angka pun dalam 18 kali bertarung selama satu musim balap itu. Ini sudah betul apa belum anak-anak? Apa yang terjadi? Iya Bu, sudah betul. Sudah betul. Iya. Sudah, Bu. Sudah Bu. Kemudian di mana kejadian itu berlangsung? Nah, di mana anak-anak? Di ajang F1 ya Bu. Di ajang F1. Nah, sekarang kita lihat analisis yang ada di sini. Rio yakin Manor tetap akan mendapatkan teknologi yang mumpuni meski Mercedes sudah punya tim di F1. Manor akan mendapatkan fasilitas yang dimiliki oleh Mercedes. Jadi tim Manor nanti seperti tim Mercedes B lah, kata Rio. Ini menurut analisisnya adalah unsur di mana. Kalau di mana itu menanyakan apa anak-anak? Tempat, Nah, Bu. tempatnya Bu. Nah, ini paragraf ini apakah menyatakan tempat anak-anak? Itu. Tidak, Ya. Bu. Nah, berarti ini betul apa salah? Kurang tepat Bu. Ya, Mas, kurang tepat ya. Pintar, bagus. Berarti kamu sudah bisa menentukan, sudah bisa mengidentifikasi ya. Kemudian sekarang adik berarti kapan? Di sini pada berita yang sudah kamu simak tadi, kapan kejadiannya berlangsung? Kapan? Ada yang sudah bisa menemukan? Kapan ya? Nah, kalau di apa yang sudah dianalisis ini, Pascal adalah pembalap yang bagus. Dia pembalap muda yang memang disiapkan oleh Mercedes. Ini juga menguntungkan karena tim kami kemungkinan dapat support yang lebih baik juga, terang Rio pada Kamis Februari. Ini apakah sudah menunjukkan waktunya anak-anak kapan kejadian itu berlangsung atau kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwanya tadi apa ya? Peristiwanya adalah Menyalip. ya pembalap Indonesia di Formula One salib pembalap ternama ya. Berarti pertanyaan kapan itu berarti kapan pembalap Indonesia menyalip pembalap ternama di ajang F1 gitu. Kalau waktu yang ada tertera di sini itu sudah menunjukkan peristiwa yang sedang berlangsung atau bagaimana anak-anak menurut kalian? Siapa yang bisa berpendapat? Itu bukan waktu peristiwanya, Bu. Itu waktu itu Bu. Waktu Bu. sumber Sumber itu orangnya kata. diwawancarai. Ya. Ya, ini adalah waktu pemerolehan narasumber ya, waktu wawancaranya ya. Nah, di sini berarti belum tertera kapan waktu peristiwa itu terjadi. Oke, ada. Berarti unsur kapannya dalam berita ini terpenuhi atau tidak, anak-anak? Tidak, Bu, tidak ada. Tidak terpenuhi Bu. Dan sekarang adik si tadi menanyakan apa? Siapa Bu? Kalau dalam berita yang sudah kamu simak tadi, siapa pembalap Indonesia yang bisa menyalip pembalap ternama di F1? Rio Rio, Herianto. Bu. Iya. Ya, Rio Herianto. Bagus. Kalau di sini sudah betul ya, Rio Herianto. Ya, terus M, mengapa? Mengapa?
Mengapa? Alasan, Bu. Ya, mengapa pembalap Indonesia atau Rio Haryanto tadi bisa menyalip pembalap ternama? Kenapa, Bu? Mengapa, Nana? Kalau dari apa yang sudah kamu simak, jawabannya adalah salah satu contoh berita yang kurang kurang lengkap unsur-unsurnya ya. Bagus sekali kamu sudah bisa menemukan beberapa unsur dalam berita ini dan bisa memaksimalkan bisa bisa menyebutkan ini yang lengkap, ini yang tidak lengkap. Sekarang dari LKPD itu silakan ada sebuah teks berita. Kemudian silakan kamu cari atau kamu identifikasi unsur-unsur dalam sebuah teks berita itu. Beri waktu ya. 20 menit untuk melakukan identifikasi teks berita yang sudah kamu terima dalam LKPD itu dan diskusikan bersama kelompokmu. Setelah 20 menit nanti salah satu untuk mempresentasikan apa yang sudah tertulis. Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Baik. Luar biasa. Sudah menemukan ininya ya, sudah menemukan Unsur-unsurnya, unsur Bu. berita ya. Baik. Yang Bu Pipit ini berita yang Bu Pipit tampilkan kelihatan anak-anak? Kelihatan. Bu. Silakan siapa yang ingin kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok saya, Bu, sudah siap. Silakan. Kelompoknya Teras Tata, silakan. Ya, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok Teras Tata. Bagus sekali ya. Apa yang sudah dituangkan di dalam LKPD mengenai unsur-unsur berita sudah lengkap. Tadi ada apa? Apa tadi jawabannya apa, anak-anak? Ya, baik. Bagus sekali. Kemudian dilanjutkan kelompok 2. Oke, anak-anak semuanya sudah maju untuk presentasi. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari bersama tadi, apa itu pengertian berita? Cari informasi. Peristiwa yang diberitakan melalui media massa. Ya. Kemudian yang aktual. Peristiwa yang diberitakan melalui. Kemudian ciri yang berikutnya? Cirinya ada faktanya. Ada fakta. Aktual. Ya. Informasi yang menarik, Bu. Sifat aktual. Menarik. Ya, pintar. Terus apa lagi? Informasi untuk hal umum. Penting. Tidak memihak. Objektif, Bu. Ya, objektif. Ya, bagus sekali itu tadi. Jadi sebuah berita atau sebuah peristiwa yang terjadi yang bersifat fakta. Kemudian sifat aktual atau terkini atau baru saja terjadi, kemudian penting atau menarik, kemudian objektif atau tidak memihak, dan satu lagi adalah lengkap, memenuhi semua unsur-unsur berita. Apa saja unsur berita, anak-anak? Mengapa, bagaimana. Oke, bagus sekali. Ya, pintar semua anak-anak kelas 8A ini. Sudah nanti setelah ini Bu Pipit akan mengirimkan lembar refleksi yang akan Bu Pipit kirim melalui grup WhatsApp ya. Ada beberapa isian yang harus kamu isi melalui Google Form. Nanti setelah kamu pulang nanti akan Bu Pipit kirim melalui WhatsApp mengenai bagaimana perasaan kamu hari ini, kemudian apa yang sudah kamu pahami dari pelajaran hari ini, apa yang belum, dan sebagainya. Nanti kamu bisa mengisinya kalau sudah di rumah paling hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Nah, nanti setelah ini Bu Pipit akan mencoba menguji, tadi kan kamu berkelompok, sekarang Bu Pipit akan menguji seberapa pemahaman kamu untuk mengidentifikasi unsur berita ya. Kamu ada sebuah teks yang nanti silakan kamu identifikasi unsurnya, unsur beritanya, dikerjakan di rumah, dilakukan secara individu ya. Nah, selain itu nanti kita akan ketemu di pertemuan berikutnya pada materi menyimpulkan isi teks berita. Dari sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak ada.
Baik, Tidak, Bu. kalau tidak ada, Ketua kelas silakan memimpin doanya. Memimpin doa. Baik Bu, saya pimpin doanya. Teman-teman semua, untuk mengakhiri kegiatan pada pembelajaran sore hari ini, siap, gerak, di tempat duduk, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih. Hari ini luar biasa Halo? anak kelas 8A. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Mari berkreasi meraih mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.